Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di video pembelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas tentang evolusi, asal-usul kehidupan, petunjuk, dan mekanisme evolusi. Kenapa dinosaurus punah? Apakah kepunahan dinosaurus diakibatkan oleh seleksi alam? Dan apa kaitan antara seleksi alam dengan teori evolusi? Pada video ini, kita akan belajar tentang teori evolusi. Kita mungkin sering mendengar teori bahwa manusia berevolusi dari kera. Meskipun manusia dan beberapa jenis kera memiliki perbedaan, nyatanya kita dan kera berasal dari famili yang sama. Namun, apakah teori ini benar? Yuk kita cek lebih lengkap di penjelasan berikut ini. Evolusi. Kita harus tahu terlebih dahulu apa sih pengertian evolusi. Evolusi merupakan proses perubahan pada makhluk hidup yang berlangsung sedikit demi sedikit dan memerlukan waktu yang lama. Terjadinya evolusi diketahui dari berbagai bukti, baik secara langsung maupun tidak langsung. Konsep evolusi biologi. Menurut konsep evolusi biologi, dinyatakan bahwa semua makhluk hidup berasal dari spesies yang sama yang hidup pada masa lalu. Adanya pengaruh kondisi yang berbeda-beda mengakibatkan spesies mengalami mutasi, migrasi gen, rekomendasi genetik, seleksi alam, dan isolasi reproduksi sehingga terbentuk spesies itu. Nah, para ahli berpendapat bahwa evolusi mengakibatkan terjadinya keanekaragaman pada makhluk hidup. Teori evolusi dan ahli evolusi. Teori Lamarck bahwasanya pewarisan sifat yang diperoleh itu berupa perubahan pada perubahan pada organisme selama hidupnya diwariskan pada keturunannya. Menurut Darwin, itu berupa seleksi alam, bahwasanya individu dengan karakteristik yang lebih baik beradaptasi dan bertahan hidup, kemudian melahirkan keturunan yang memiliki karakteristik yang sama. Pada gambar dapat kita lihat contoh perbandingan yang mana pada Lamarck itu terbukti bahwasanya pewarisan itu sifat yang diperoleh, pewarisan sifat. Nah, sedangkan menurut Darwin itu seleksi alam, bahwasanya siapa yang dapat beradaptasi dan bertahan hidup lebih kuat, itulah yang bertahan. Oke, mari kita lanjut. Nah, beberapa bukti evolusi yang dapat disebutkan. Yang pertama, terdapat fosil. Yang kedua, embriologi. Bahwasanya perlahan-lahan sesuai waktu ke waktu dengan waktu yang lama terjadinya perubahan sedikit demi sedikit misalnya pada fosil dapat kita lihat buktinya itu fosil dengan jenis yang sama namun pada periode yang berbeda. Oke, lanjut. Selanjutnya anatomi perbandingan. Bahwasanya ini termasuk bukti evolusi dilihat dari anatomi perbandingan organ analogi maupun organ homolog. Pada gambar kita dapat melihat perbandingan organ homologi maupun organ analogi. Homologi seperti manusia, tangan manusia, kaki kucing, tangan paus, kelelawar. Selanjutnya analogi itu contoh pada sayap burung maupun sayap kelelawar. Bahwasanya organ analogi itu beda struktur sama fungsi, sedangkan organ homologi itu sama struktur dan beda fungsi. Oke, selanjutnya mekanisme evolusi. Ada beberapa mekanisme evolusi yang perlu kita pelajari. Yang pertama, seleksi alam. Bahwasanya organisme dengan sifat adaptif lebih mungkin bertahan hidup dan bereproduksi. Contoh, jerapah berleher panjang lebih mudah makan daun yang tinggi, sehingga bertahan dan mewariskan sifat tersebut. Oke, yang kedua mutasi. Bahwasanya mutasi merupakan perubahan permanen pada materi genetik seperti DNA yang bisa menghasilkan sifat baru. Nah, contohnya itu bisa menguntungkan, merugikan, atau netral terhadap kelangsungan hidup organisme.
Yang ketiga, aliran gen. Bahwasanya ini berupa pertukaran gen antar populasi melalui migrasi individu, menyebabkan variasi genetik dan mencegah diferensiasi populasi secara ekstrim. Nah, yang keempat, genetic drift, yaitu perubahan frekuensi gen secara acak, terutama pada populasi yang kecil. Contohnya, efek pendiri atau founder effect dan efek bottleneck, penyempitan genetik akibat bencana. Oke, yang terakhir itu yang kelima, pemilihan ataupun perkawinan tidak acak berupa pemilihan pasangan berdasarkan kriteria tertentu, misal seperti warna bulu maupun ukuran tubuh. Ini dapat mengubah frekuensi alel dan meningkatkan kemungkinan pewarisan sifat tertentu. Oke, selanjutnya kita ketahui bahwasanya terdapat spesiasi. Spesiasi ini berupa adanya muncul keturunan spesies baru pada wilayah yang berbeda. Contohnya, ini merupakan spesies burung finch di Kepulauan Galapagos. Itu terdapat sebanyak 14 spesies yang berubah menjadi berbeda-beda sesuai kebutuhannya. Ini terjadi karena isolasi geografi. Padahal dia sama-sama suatu spesies burung finch, namun berbeda bentuk paruh maupun bentuk wajah karena dipengaruhi oleh isolasi geografi. Ini juga dipengaruhi oleh bentuk paruh karena jenis makanan yang berbeda. Oke, itulah disebut spesiasi. Oke, mungkin pada pertemuan kali ini, di video ini sampai situ pembahasan kita tentang evolusi. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih diragukan, boleh tinggalkan pertanyaan di kolom komentar dan akan kita bahas di video selanjutnya. Stay tune. Thank you for watching. Jangan lupa follow, like, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.